Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah Putri Amalia dengan NIM 22111030020 SI06A. Di sini saya akan menjelaskan tentang data warehouse, berbagai tabel yang ada di Pentaho untuk menyambungkannya ke tabel fakta penjualan. Terima kasih. Terus new transformation. Nah, ini sebenarnya ini aja boleh, enggak juga nggak apa-apa. Terus kemudian di bagian view database connection new. Pasti ini sih udah input database-nya di MySQL, kemudian ke MySQL connect name p_minimat minimat. Nah, kalau udah lokal hostnya itu hostname-nya localhost, kemudian database namanya p username-nya root. Terus kita tes dulu bisa apa enggak. Oke, bisa. Oke. Terus klik OK. Kemudian setelah kita menghubungkan ke prediksi 1, hubungin lagi new. Tunggu sebentar. Nah, kemudian klik MySQL, terus localhost-nya, hostname-nya localhost. Localhost database-nya dw_p. Nah, dan username-nya root. Terus ini ya, con_dw_p. Oke. Tes dulu sih sebenarnya con_dw_p-nya. Kalau nggak bisa, ya udah. con_dw_p tes dulu bisa kan? Ternyata bisa. Terus oke. Kemudian setelah itu kita buat tabel input. Kita buat tabel input, ketik di design tabel. Ini. Nah, setelah udah, kita step name-nya ganti ms_karyawan, connection-nya p_minimat ini, terus get select, terus kita ke ms karyawan. Oke, klik oke, kemudian klik oke. Oke, ini yes, muncul kode cabang, kode karyawan, nama depan, nama belakang, jenis kelamin. Oke. Setelah itu muncul step tabel input 2, satu lagi. Ini oke. Terus untuk menghubungkan tabel cabang dengan mengubah step menjadi ms cabang, berarti ms cabang ms_cabang. Oke, terus koneksi ke p_minimat. Oke, dan get select ke tabel ms cabang. Mana? Tabel ms cabang. Mana ms cabang? Nah, ini. Klik oke. Oke, yes. Nah, terus oke. Nah, setelah itu kita stream lookup.
klik string lookup, pilih yang di lookup ini, oke. Setelah itu, kita hubungkan dulu terlebih dahulu. Nah, ini ke sini, oke. Ini ke mana? Ke bawah. Nah, ini. Oke, string lookup selesai. Terus, beri nama step name dengan nama cabang karyawan. Cabang strip karyawan. Karyawan, oke. Lookup step-nya itu, kita klik MS cabang, kita get file, nah, dan lookup file. Nah, setelah itu, kita pilih yang kode cabang aja, yang lain dihapus. Ini delete. Kode cabang, MS cabang, terus yang ini kita ganti kode cabang, nama, kode, terus habis itu, setelah itu kita get lookup, terus ganti nama cabang jadi nama area cabang. Ini ganti jadi nama underscore area, nama underscore area, underscore cabang. Salah. Tipe cabang. Oke, setelah itu delete kode kota. Ini delete kode kota. Delete. Untuk mengecek penggabungan, klik step kanan kemudian pilih preview terus kita okein. Oke. Terus kita preview. Mana preview? Quick launch. Nah, ternyata bisa. Terus kita close. Setelah itu, jika sudah, gabungkan nama belakang dengan menghubungkan cabang karyawan dengan conch file. Kemudian klik 2 kali concat file. Jadi kita ini concat file. Mana? Fields. Concat. Nah, ini history. Kita klik di sini. Setelah itu, kita ubah menjadi namanya nama karyawan, nama underscore karyawan. Terus habis itu, nama underscore karyawan. Mana? Nah, oke. Terus 0. Terus kita buat formatnya dengan nama name, nama underscore depan. Terus yang kedua kita buat lagi nama underscore belakang. Terus, nah, setelah udah, kita hubungkan. Terus kita oke aja. Oke, kita oke gitu. Terus kita gabung. Gabungnya mana? Nah, ini. Nah, setelah itu, kita butuhkan select values. Select values. Di manakah select value? Ini. Oke. Nah, setelah itu kita klik. Nah, klik ini. Nah, select value kita klik 2 kali. Set. Nah, terus kita ganti menjadi seleksi kolom. Sebenarnya ini tuh bahasa Indonesia aja sih. Select kolom. Nah, kolon kan. Kolom. Terus pilih get to file. Terus select. Terus habis itu hapus file yang tidak dibutuhkan. Nah, kita di sini itu butuh cuma kode cabang. Kita ganti ke atas nih, kode cabang, nama area cabang. Ini ZTL
apa aja? Nama area cabang, terus kode karyawan, dan nama karyawan. Nama karyawan, oke. Kode karyawan, berarti cuma butuh 4. Dan ini nama depan kita hapus saja. Loh, gak susah. Nah, delete. Cuma 4. Terus habis itu klik oke. Nah, terus habis itu kita preview lagi. Apakah bisa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ternyata, oke. Kemudian buat kolom SK karyawan pakai add sequence. Mana add sequence? Mana salah. Add sequence. Add sequence. Oke. Nah, di sini kita kasih terus habis itu kita klik main output of step. Oke. Terus habis itu kita klik add sequence-nya. Terus habis itu kita ubah SK karyawan. Terus name value-nya juga SK_karyawan. Terus setelah itu klik OK. Klik preview. Terus quick launch. Nah, close. Terus setelah itu kita pakai select value lagi. Select values. Nah, terus kita klik. Nah, belum muncul ternyata. Nah, terus habis itu kita klik select values. Seleksi kolom. Select values. Select values-nya ini kita oke. Berarti kita lihat dulu di transformasi 1 agak nyontek sedikit. SK kode cabang, kode karyawan, nama area cabang, nama karyawan. Berarti tambahin SK. SK cabang. Salah. Nah, kita get to select. Nah, SK karyawan ini tuh di atas nih. Ubah aja. Nah, terus habis itu oke, klik oke aja. Terus habis itu setelah itu kita buat tabel outputnya. Tabel output mana? Nih. Nah, tabel output. Terus kita buat kita klik ketahuan. Dim karyawan. Connection epi. Terus habis itu target tabel dim karyawan. Dim_karyawan. Itu im kan? Dim_karyawan. Oke. Terus 1000. Terus oke, kita klik. Kita klik SQL. Nah, kita execute. Nah, terus kita klik oke. Terus close. Terus oke. Bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bisa. Selesai untuk tabel karyawan. Sekarang buat transformasi baru lagi untuk tabel cabang. Pertama, kita klik tabel input. Nah, kita taruh di sini.
Nah, step name-nya kita ubah jadi MS cabang. Oke, connection. Oh ya, kita belum mengkoneksikan. Jadi kita harus koneksi dulu new. Kemudian, lama ya. Nah, kita ubah MySQL database-nya jadi pin_minimart. Oke, local name-nya jadi localhost. Localhost database-nya namanya pd. Root name-nya Oke, sukses ternyata. Alhamdulillah, kita klik OK. Kita buat satu lagi, new. Kemudian, agak lama, maaf. Nah, con dwp. Local name-nya localhost. Salah. Ini MySQL database-nya namanya dw_p. Username-nya root. Oke. Terus kita tes. Oke. Terus oke. Kita ulang lagi. Kita ubah ms_cabang. Kita buat minimart. Oke. Setelah itu kita select value. Kita pakai tabel MS cabang. Oke. Select kode cabang, nama cabang, kode kota MS cabang. Terus kita klik OK. Setelah OK, kita buat lagi tabel input lagi. Tabel input dengan MS kota, tapi salah di desain ternyata. Kita buat tabel input di sini. Nah, kita salah. Ini ms_ kota dengan p_minimart. Oke. Dan get ininya tuh p kota, ms kota. Oke. Terus kita klik OK. Oke. Selesai. Kita OK-in kan. Setelah itu kita buat stream lookup untuk menggabungkan. Mereka. Nah, digabung. Karena di sini tuh nggak ada yang sama, jadi kita gabungin. Nah, terus kita buat di sini yaitu cabang underscore strip apa underscore ya? Underscore aja deh, underscore kota. Dengan look step-nya ms kota. Salah. ms kota. Get file dan lookup file, yaitu kode provinsi, pakai kode kota kita, pakai kode kota, cuma pakai kode kota. Di sini berarti kita delete, terus atasnya kita delete karena pakai kode kota, delete kode kota. Terus habis itu ini pakai kode provinsi, delete bawahnya delete. Terus kita klik OK. Lagi untuk yang kota provinsi. Ini di sini. Kita buat kode. Ini disambungin sini lookup sini.
kita buat oke, terus kita namain kota provinsi, kota underscore provinsi, provinsi, oke. Terus kita pakai MS provinsi, loh, MS provinsi. Terus kita pakai ini kode provinsi sama nama provinsi. Loh, gak ada ternyata. Berarti kita salah. Harus buat dulu ini ya ternyata. Gabungannya dulu MS. Kita harus buat MS provinsi ya dulu. Salah. Ambil input. Kita buat di sini. Ternyata untuk menggabungkan ini dengan si inilah ya agak berantakan cuma ya udah kita rapihkan aja dulu deh. Kita buat jadi MS underscore provinsi. Nah, connection pmart. Terus kita get select. MS provinsi. Oke. Klik oke. Yes. Terus oke. Coba kita sini provinsi kota ya tadi. Kota provinsi. Kota underscore provinsi. Lookup step-nya kita MS provinsi, get file, dan get look file. Ini kita ambil kode provinsi dan nama provinsi. Kode provinsi, delete. Terus kita ke atas. Kode provinsi, oke. Ini kita ambil nama provinsi, delete. Kita klik oke. Nah, setelah oke, kita buat MS provinsi udah, kita buat SK cabang. SK cabang pakai add sequence. Add sequence. Add sequence. Oke, add sequence. Sequence. Bentar. Add sequence. Add sequence. Add sequence. Add sequence. Mana add sequence? Nih, nah, terus kita klik nih. Nah, terus kalau muncul kayak ini, kita sambungkan. Nah, add sequence-nya kita ubah jadi SK cabang. SK underscore cabang. Terus SK underscore cabang juga. SK underscore cabang, oke. Terus kita hubungkan ke P-Minimart. Oke, terus mulai satu-satu, oke, terus kita klik oke aja. Setelah itu, kita input lagi, yaitu select values. Select values. Select values from transform. Kita ini, nah, kita klik 2 kali. Terus habis itu kita ubah namanya menjadi apa aja sih, terserah sebenarnya. Select value boleh, apa aja boleh.
Kayaknya select value aja deh. Apa select value? Nah, itu aja deh. Kita get to select. Kita ubah SK cabang di atas. SK cabang di atas. Terus kode cabang, nama cabang, kode kota, kode provinsi, sama nama provinsi. Udah. Terus kita klik OK. Klik OK aja. Setelah klik OK, kita buat lagi tabel, tapi tabel output. Tabel, salah, typo. Tabel output. Tabel output. Nah, kita klik di sini. Salah. Nah, kita kayak main output step, dim cabang. Ininya kon DWP, oke. Terus target tabelnya dim cabang, update to insert, terus kita ke SQL, kita execute, kita oke, terus kita close, kita okein. Coba, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bisa. Alhamdulillah. Nah, setelah itu berarti bisa. Tabel cabang selesai. Itu kita buat untuk MS kategorinya atau tabel kategori. Kita klik new transformation. Kemudian pertama kita konekkan ke database connection dulu. New. Tunggu sebentar, kita jadikan MS MySQL. Oke. Kita buat jadi apa ya? Oh, P-Minimart. Hostname-nya localhost seperti biasa. Ini kita connect seperti biasa. Database seperti username-nya root. Oke, kita tes dulu. Sukses oke. Kemudian kita buat database yang baru lagi. Nah, kita ubah jadi MySQL. Connection name-nya DWP. Hostname-nya localhost seperti biasa. Terus database-nya itu dw_p. Username-nya root. Tes, oke. Start. Terus kita klik oke. Setelah itu kita buat tabel input ini. Step-nya MS kategori koneksi P-Minimart. Ini kita ke MS kategori. Nah, oke. Kita klik oke. Yes. Kode sama nama oke. Setelah itu kita cari lagi di sini, yaitu tabel input lagi. Seperti biasa. Kita buat jadi MS produk. P-Minimart ke MS produk, kita pakai tabelnya MS produk. Mana MS produk? Oke, MS produk selesai. Terus kita klik oke. Yes.
kode-kode, terus nama unit kode satuan. Oke. Setelah itu kita pakai stream lookup. Stream lookupnya stream lookup. Stream lookup. Mana ya? Stream lookup. Oh, ini. Lookup. Oke, terus kita kasih nama kategori produk. Kita sambungin sini. Sambungin juga ini ke sini, sambungin kategori produk. Setelah itu kita ke MS produk. Setelah udah, kita get file dan get upload file. Ini kita ambil kode kategorinya, delete. Terus ini kita ambil kode produk sama nama produk. Kode produk. Nama produk. Terus kita klik. Oke. Nah, setelah itu kita buat add sequence-nya ternyata. Kita buat add sequence-nya. Add sequence. Nah, terus kita klik 2 kali seperti biasa. Kan salah. Nah, sekarang SK produk. Name file-nya SK produk. Connect ke P-Minimal. Terus ini satu benar. Terus kita klik OK. Setelah itu, kita gabungkan ini ke ini dulu sebentar. Nah, terus kita buat select value. Digabungin lagi. Select values. Nah, nih, terus kita gabungin ke sini. Oke. Terus setelah itu kita coba untuk get file to select. Nah, SK produknya kita ubah ke paling atas ctrl. Nah, udah. Terus habis itu nama, terus kode kategori, nama kategori, kode produk, nama produk. Oke, kita klik oke. Kita pakai tabel output. Kita geser ke ini main output, terus kita pakai dim produk, dim underscore produk, connection to CondeWP. Ntar kita build dim produk, score produk, kita 1000. Oke. Terus SQL. Kenapa nggak bisa? Kita klik OK aja. Preview, quick launch. Oh, ternyata udah di-execute. Nih, ada keluar, terus kita klik close. Selesai untuk tabel kategori produk. Ya benar. Klik file, new transformation. Kemudian kita sambungkan database dulu. New. Connect-nya melalui MySQL Connect.
Seperti biasa, minimal. Hostname-nya localhost. Database name-nya P. Username-nya root. Oke. Terus kita tes dulu. Oke. Terus kita klik OK juga. Terus kita buat lagi, satu lagi, new. Connection name-nya kita buat jadi apa? Jadi kondwp underscore p. Pakainya MySQL. Hostname localhost, database namanya dw_p. Username root. Kita tes dulu, oke. Kita klik oke. Setelah itu kita cari di desain generate row. Kita klik namanya yaitu tanggal awal. Tanggal awal, limitnya itu 10.000. 10.000. Setelah itu kita name-nya tanggal awal juga. Tanggal awal date. Tanggal underscore awal. Type-nya itu date. Formatnya itu YYYMMDD yang pakai strip, terus value-nya 2011, klik 2001 N. Kita oke, kidoki. Setelah itu kita buat untuk hari selanjutnya kita pakai add sequence. Add sequence kita pakai hari selanjutnya. Selanjutnya name value-nya hari underscore selanjutnya. Sequence-nya P minimal. Terus 0, mulainya dari 0. Terus kita klik OK. Disambungkan. Terus kalau udah kita pakai kalkulator untuk menghitung. Kalkulator. Ini kita pakai nama hitung hari. Ini nggak usah. Oke, terus habis itu kita pakai klik sendiri sih. New file-nya itu tanggal
tanggal. Kalkulatornya itu date A plus B days. Oke. File A-nya kita pakai tanggal underscore awal. B-nya hari selanjutnya. Kemudian value tab-nya kita pakainya date. Remove kita pakai N. Conversion mass kita pakai titik simbol. Oke. Terus habis itu untuk yang kedua kita tahun year of date A. Year of date A. Klik OK, field A-nya kita pakai tanggal, benar. B-nya kosong, C-nya kosong. Value tab-nya integer. Terus remove by N. Terus udah, kita nomor 3 pakai quarter underscore integer. Quarter of date. Quarter of date A. Oke. Setelah itu kita pakai tanggal lagi, karena 3 kali memang pakai tanggal. Kosong, value type-nya integer lagi. Terus setelah itu remove-nya kita pakai N. Setelah itu selesai, kita ke yang 4. 4 itu apa ya? 4 itu quarter cons. Quarter underscore cons. D. Kecil aja. Terus ininya tuh self file. Set file constant value A. File A-nya kita pakai key. Pakai string. Terus Y. Setelah itu kita nomor 5 kuartal salah, kuartal A plus B. Terus kita klik oke. Oke, terus kuartal cons. Quarter integer. String. Ininya N. Yang ke-6 adalah bulan. Ada nggak sih di sini nggak ada bulan. Month of date A. Month of date A. Of date A. Oke. Ininya tanggal. Terus integer NN. Integer NN.
Setelah itu kita pakai hari. Hari pakainya day of day of month of that aha. LA-nya tanggal, benar. Terus integer sama n. Setelah itu jika sudah, kita mengklik oke aja. Setelah itu kita buat ini digabungin dulu. Oke, selanjutnya pilih data grid ini. Kita pilih data grid. Kita klik 2 kali. Kita isikan jadi nama bulan. Setelah itu untuk name-nya kita no bulan. Type-nya integer. Setelah itu nama underscore nama bulan underscore string. Oke. Salah. Nama bulan udah. Nama bulan. Terus type-nya yang string. Enggak, kita pakai yang string. Nah, oke. Terus setelah itu udah pada meta, kita klik data ini. Nah, no bulan kita isi 1 seperti biasa. Kita tulis kayak Januari, terus 2 Februari, 3 kita klik Maret, terus 4-nya kita klik April, 5 Mei, terus 6 Juni, menghafal ya. Juni, setelah itu untuk 7 Juli, ke-8 Agustus, September, terus 10 Oktober, 11 November, 12 Desember. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita pakai ini, stream lookup. Nah, ini oke. Kita taruh sini, stream lookup. Nah, pada stream lookup, kita ganti namanya jadi generate. Generate bulan. Lookup step-nya jadi nama. Oh iya, belum digabungin ternyata. Harus digabungin dulu. Nah, ini kita ubah jadi generate bulan. Nah, ini step name-nya nama bulan.
kita get file, kita ambil yang bulan dan nomor bulan. Ambil bulan, nomor bulan. Bulan ini pindahin atas. Ini delete, delete. Nah, ini lookup file-nya kita ganti nomor bulan, oke. Lookupnya yaitu hanya nama bulan, berarti ini terdet. Terus klik, oke. Setelah itu kita pakai, setelah oke kita pakai JavaScript. Bismillahirrahmanirrahim. JavaScript modify. JavaScript ini kita kliknya di sini, oke. Terus habis itu kita pakai tulisan var sk underscore waktu. Ganggu banget ya ternyata. Waktu ini tahun titik get integer terus ini 10.000 plus bulan titik get integer, terus ini terus bintang 100 plus hari titik get integer ini. Setelah itu tombol get variables pada tabel SK get variables. Ternyata error. Ternyata untuk JavaScript value kita tuh klik ini, dan tadi itu sempat error karena harinya tuh harusnya besar, aku nulisnya kecil. Setelah itu kalau udah kita pencet get variables ini. Nah, kita tuh ada muncul kan, karena tadi sempat dicoba gitu. Akhirnya kita pilih yang integer. Kita pilih integer. Nah, ini di delete aja. Delete. Nah, oke. Setelah itu, setelah kita mengokein ini, oke, kita klik preview apakah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi lagi transformasi. Preview, bismillah. Nah, bisa. Setelah itu kita close dulu. Setelah itu kita pilih step select values. Nah, kita taruh lagi di sini, sebelah sini. Kita klik 2 kali. Nah, atur kolom. Pilih yang dibuat mengatur file dipakai dengan disambungkan ke SK waktu, oke. Karena belum, kita pakein dulu aja. Kita ini sambungkan ke atur kolom ini, oke. Setelah itu kita pilih get file to select. Nah,
Setelah itu hapus field yang nggak dipakai. Pertama kita urutin dari SK waktu, kita taruh atas. Nah SK waktu. Terus kita ke hari. Hari. Terus kita ke kuartal. Kuartal. Kita ke bulan setelah itu. Kita ke tahun. Setelah itu kita ke tanggal. Hanya 6. Nah, ini hapus, push. Nah, setelah sesuai ini, setelah itu kita klik OK aja sih. Klik OK. Langkah terakhirnya kita pakai tabel output seperti biasa. Output tabel. Mana tabel? Nah, ini kita pakai di sini. Nah, oke. Setelah itu disambungkan dengan SK waktu. Kita klik aja dim waktu ini. Dim waktu on DWP. Nah, terus ini dim underscore waktu. Kemudian kita klik SQL. Oh iya, karena belum ke connect di sini ternyata. Nah, terus ke tabel ini. Indah. Kita klik dim waktu on DWP. Terus target tabel dim waktu dim underscore waktu. Terus klik ini, klik insert, selanjutnya klik SQL, klik execute, klik OK, close, OK. Terus kita klik review. Bismillahirrahmanirrahim. Oh maaf, lagi running. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata muncul. Terus tahun, bulan, tanggal muncul semua. Alhamdulillah. Selesai sudah untuk yang dim waktu. Sekarang kita akan buat tabel fakta penjualan. Pertama kita buat transformation-nya menjadi transformation yang baru. Pertama ctrln. Nah, terus kita sambungin ke database new. Nah, terus connection name-nya condwp. Condwp. Kita ganti ini jadi MySQL. Hostname-nya localhost seperti biasa. Database name-nya kita ubah, nggak usah ubah, sesuaikan dengan yang ada di sum. dw underscore p. Ini root. Kita tes dulu. Was sukses. Oke. Kemudian kita buat baru lagi untuk yang pmart. P underscore minimart. Hostname-nya localhost.
Oh, salah, ternyata kita ubah dulu. Ini p underscore minimart. Oke. Username-nya root. P minimart. Kita tes dulu terlebih dahulu, terus klik OK. Nah, pertama kita buat tabel input di desain ini. Tabel input kita taruh di sini. Kita klik. Stepnya tabel transaksi. Terus connectionnya P minimart. Terus setelah itu kita get SQL. Tabel sini TR penjualan. Oke. Klik OK. Do you want to include files name? Yes, of course. Sorry. Nah, setelah itu kita klik OK. Terus kemudian kita pakai tabel input lagi di sini. Kita klik dim cabang. Nah, terus kita buat connection-nya con.dwp. Terus kita get ini. Terus con.dwp kita buat jadi dim cabang. Oke, dim cabang mana ini? Kita klik OK. Yes. Terus SK cabang di atas. Oke, terus klik OK. Setelah itu tabel transaksinya di sini, dim cabangnya di atas. Kita pakai stream lookup. Stream lookup pada output ini, pada lookup ini. Klik. Setelah itu kita namain jadi SK cabang. Oke. Karena kita belum dihubungkan, harus dihubungin dulu. Seperti ini. Nah, hubungi dulu. Nah, oke. Mantap. SK underscore cabang. Ininya dim cabang. Terus kita ke get files dan juga get lookup file. Ini kita kode cabang. Pakai kode cabang. Nanti delete ke bawah. Delete. Oke. Ininya SK cabang. Delete. Nah, oke. Setelah itu kita klik oke aja pada ini. Klik oke. Nah, setelah itu kita buat input lagi, tabel input. Ini kita ubah namanya jadi dim produk. Kemudian kita pakai con.dwp. Get SQL select statement. Kita klik. Terus klik. Kita pakai tabel yang dim produk. Tabel dim nih, kanan typo. Terus kita klik OK. Yes. Oke. Nah,
Setelah udah dibuat, kita buat stream lookup-nya lagi. Stream lookup lagi. Stream lookup. Tidak ada ini. Lalalala. Ada. Stream kok. ST. Ini nih, stream lookup. Kita sambungin dari SK cabang dan dim produk. Oke, sambung C. Nah, setelah itu kita ubah namanya jadi SK produk. Dim produk. Get files, get lookup files. Terus ini jadi kode produk. Ini kode produk. Ini jadi kode produk. Delete. Nah, ke bawah. Delete. Oke. Ini jadi SK produk. Delete. Oke. Terus kita klik OK. Kemudian kita preview ke SK cabang. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada. Kita klik close aja. Terus setelah itu kita buat pada SK karyawan. Kita klik tabel input seperti biasa. Taruh di sini. Klik. Setelah itu SK produk. Kita dim karyawan. Connection to OnDWP seperti ini. Terus tabel kita ke dim karyawan. Oke. Yes. Nah, kita klik OK. Setelah itu kita buat stream lookup. Stream lookup. Nah, ini. Loh. Enggak nih. Nah, di sini. Kita sambungkan ini dan atas ini. Nah, setelah itu kita namain jadi SK karyawan. Lookup step-nya dim karyawan. Nah, terus kita get file, get lookup file. Ini kita kode cabang. Ambil kode cabang. Nah, kode cabang. Setelah itu yang bawah SK karyawan. Klik OK. Nah, setelah itu kita buat SK waktu.
SK waktu kita buat pertama input, tabel input kayak biasa. Dim waktu. Dim waktu. Connection con DWP. Get select. Dim waktu. Nah, kita klik OK. Oke. Dan oke. Kita buat stream lookup file. Stream lookup file mana? Nah, sini. Kita sambungkan ke sini. Kita sambungkan ke sini. Terus kita buat SK waktu. SK underscore waktu. Terus kita pilih lookup step-nya dim waktu. Get file ke lookup file. Kita pilih tanggal transaksi. Delete. Delete, 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 delete. Ini kita pilih yang tanggal. Ini kita pakai SK waktu. Delete, delete, delete. Nah, kita klik OK. Klik OK. Setelah itu, kita akan menambahkan jumlah unit dengan mengambil data pada database P-Minimart di tabel MS harga. Nah, MS harga harian. Kita pilih step tabel input. Tabel input. Start. Nah, kita ganti namanya tabel harga harian. Tabel harga harian. P-Minimart. Kita MS harga harian. MS harga harian. Nah, klik OK. Yes, terus habis itu klik OK. Terus kita pakai stream lookup file. Nah, nih. Setelah itu kita hubungkan ini. Hubungkan. Oke. Ini juga kita hubungkan. Nah, kita setelah dihubungkan, kita atur jadi harga berlaku di cabang. Oke. Pakai step harga harian. Nah, kita get file, lookup file. Terus kita ambil kode cabang, kode produk. Dan tanggal transaksi, tanggal berlaku. Kode cabang. Kita pindahin atas dulu. Kode cabang, oke. Kode produk. Oke. Tanggal transaksi. Tanggal berlaku. Oke. Setelah itu kita delete semuanya. Nah, yang bawah harga berlaku cabang aja. Terus kita klik OK. Kita klik OK. Oke, kita pindah supaya lebih rapi. Nah, setelah itu kita buat
step kalkulator. Kalkulator. Nah, ini. Kita ubah kalkulator benar. Total jual. Kita total jual. Calculation A plus B. Oke. Harga berlaku di cabang. Oh, belum disambungkan ternyata. Maaf. Ini kita sambungin dulu. Nah, harga jual ini kita total jual, harga jual sih. Total jual ini kita A plus B, harga berlaku di cabang. Nah, jumlah pembelian. Terus kita klik oke aja. Oke. Setelah itu kita pilih select values. Kita taruhkan di sini. Ini kita ke select values ini. Terus kita ganti namanya jadi atur kolom. Setelah itu kita select values. Terus kita ke ini get mapping. Terus kita pakai SK produk. Ditaruh atas. SK produk, SK karyawan. SK waktu. SK cabang. Tanggal transaksi. Bener. 5 tanggal transaksi. 6 jumlah pembelian. 7 total jual. Berarti jumlahnya cuma 7. SK produk, SK karyawan, SK waktu, karyawan, mana SK waktu, SK cabang, transaksi. Setelah itu yang lainnya dihapus aja. Nah, klik OK. Oke. Nah, langkah terakhir kita pakai tabel output seperti biasa untuk mengakhiri. Tabel output. Taruh sini. Kita ganti namanya jadi tabel fakta penjualan. DWP. Target tabelnya fact penjualan. Setelah itu kita klik SQL. Loh, oke. Karena ini belum digabungin ternyata. Nah, memang ini tidak boleh lupa. Klik SQL. Nah, execute. Oke. Close dan oke. Setelah itu semua terhubung. Cek untuk melihat apakah tabel fakta penjualan sudah berhasil ditambahkan.
Kita klik action. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kita preview aja. Oke, bismillah. Oh, salah. Lagi running ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hasilnya yang keluar. Selesai untuk tabel fakta penjualan. Kita lihat di sini apakah udah ada tabel fakta penjualannya. DWP udah ada, cuma ini SK produknya. Nah, editing produknya karena ini hanya ini 1 2 3. Nah, begitulah. Selesai untuk tabel fakta penjualan. Ternyata ada yang salah nih. Untuk dim produknya ini, untuk kategori produk, kita ganti lookout step-nya jadi MS kategori, untuk filenya kode kategori, lookout file kode kategori, dan untuk specify filenya itu kode kategori, nama kategori dengan tipe string dan string. Terus kita okein. Untuk yang tabel fakta penjualan ini, kita preview, cuma ini nggak bisa karena kita matiin dulu, terus setelah itu kita preview, terus kita quick launch. Nah, oke, jadi ini SK produknya. Nah, sekian dari video ini, benar-benar ini terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.